Yang terkasih, ini wilayah-wilayah Katolik yang bertahan, Flores dan Larantuka, ya. Pusat Katolik di Indonesia Timur. Ketika POC merebut Pulau Solor pada 1613, banyak umat Katolik melarikan diri ke Flores, terutama ke Larantuka. Makanya, ya umat Katolik di Larantuka ya udah kurang lebih 400 tahun lah. Hampir mau jalan 500 tahun. Makanya jangan heran di sana itu ya antara tradisi, adat itu udah bercampur aduk lah. Yang mana adat, yang mana tradisi, yang mana tetapi bisa dibedakan. Ya. Orang kan sering mencampur adukkan misalnya lagu, tarian itu udah masuk musik liturgi enggak? Kan belum masuk. Masih musik inkulturatif. Ya. Makanya ketika menari itu ya sampai sebatas itu ya pintu tuh. Udah selesai menarinya pakai lagu gereja. Dengan musik musik tradisional, ya kan? Yang sudah diizinkan oleh uskup setempat. Nah, uskup setempat. Atau oleh pastor paroki setempat minimal. Pastor, boleh enggak kami nyanyikan lagu ini nih, lagu persembahan ini nih? Enggak boleh. Ya jangan. Jadi terkadang kita itu ya improvisasi tanpa adanya koordinasi. Ya kan? Jadi baru aja ditegur misalnya suster, kita udah merajuk. Dek, ini begini loh. Oh, suster nih semester 2. Aku nih kan semester berapa kalian? Semester 4. Ya mana tahu kan? Ya mungkin suster di sini baru semester 2, tapi pengetahuan imannya karena dia terbiasa dalam biara, dia udah tahu, oh ini begini. Kita merasa seniornya, oh aku apa suster tuh. Kita udah belajar ini pun masih ditegurnya. Karena umat inti dia. Jadi ada 3 umat tuh. Umat perjabatan, umat inti, dan umat awam gitu. Ini awam. Di tengah-tengah umat inti. Itu biarawan, biarawati. Disebut umat inti. Paham ya? Lalu ada umat perjabatan. Nah itu dia. Jadi peran awam itu begitu luar biasa. Sehingga ini terjadi ya. Larantuka menjadi pusat Katolik yang kuat karena masih memiliki hubungan dengan Portugis di timur. Kemudian tradisi keagamaan tetap dijaga oleh komunitas lokal, maka komunitas lokal di sana ya. Perayaan Semana Santa. Nah, ini perayaan yang sudah mendunia ya, Pekan Suci Larantuka. Nanti kalau punya kesempatan datang ke sana, datanglah. Itu paling banyak dikunjungi karena memang Pekan Suci Larantuka itu berkembang sebagai ekspresi iman Katolik yang unik. Jadi kalau kalian cek nanti di YouTube, cari Semana Santa itu adalah tradisi ya, yang berbaur dengan budaya, tetapi ingat tradisi itu ya menjadi kuat ya karena adanya ini. Udah hidup, mati. Nah itu ya. Jadi kalau di sana ada perayaan itu ya. Mana nih? Kemudian komunitas awam mengambil peran besar dalam melestarikan iman Katolik bahkan tanpa kehadiran imam untuk waktu yang lama. Ya, waktu itu di Singkawang itu cukup lama tuh enggak ada imam. Jadi sengsang itulah yang mimpin ibadat. Ya. Katekis. Ya. Kalau katekis Tionghoa itu namanya sengsang. Ya. Itu ya, bukan ahli patah tulang singsang tuh. Ya, disebut sengsang, sipu. Ya. Jadi kalian nanti bisa jadi kalian waktu pulang kampung kalian yang mimpin ibadat dulu karena pastor tidak mungkin datang ke situ, mungkin setahun sekali. Ya tetap harus bertahan. Makanya di kader tuh, ya tokoh-tokoh umatnya untuk bisa ya kasih homili sih punya imam ya. Memang kalau ada renungan ya, kalau enggak ya sekarang udah mudah bisa download renungan-renungan di mana dibawa. Renungan-renungan Katolik kan sesuai dengan bacaan ya. Atau kalian yang membuat konsepnya biar dibacakan ya supaya orang tidak bosan lihat muka kalian ya di situ kan. Bapak lah ya kan baca nih. Oh iya. Saya yang mimpin, bapak yang ini kan begitu. Ya berambil peran lah. Ya. Ya kalian lah nanti. Jangan kalian malah sembunyi di rumah. Gereja udah dipangkung sama adiknya, apa kakak saya tuh datang pun enggak katanya. Nanti salah adik yang pilih lagu,
kena ketawakan orang kan. Nah gitu ya. Nah itu. Dan ada yang sering salah pengertian umat tuh. Mentang-mentang meja tuh, meja altar tuh kan sebenarnya enggak boleh untuk kita tijak-tijak untuk nempel-nempel apa gitu. Kalau meja itu sering dipakai untuk perayaan sakramen Ekaristi, meja itu disisihkan, disimpan di tempat yang khusus. Enggak boleh ditijak-tijak untuk misalnya, ya biasalah gereja dipakai kalau di kampung, bisa jadi aula pula gerejanya. Ya. Lalu tiba-tiba malam tahun baru lalu joget-joget dalam gereja. Kalau bisa itu enggak bisa, dihindarkan ya. Karena gereja itu walaupun memang tidak ada pentatahan taber, pentatahan sakramen Ekaristi atau di dalamnya ada tubuh dan darah Kristus, tetapi ingat perayaannya di situ. Ya, kalau mau buat acara di luar lah kan. Ya. Biasalah namanya kalau di kampung enggak ada tempat kan. Ya, kalau memang itu memang akhirnya dipakai untuk balai pertemuan, ya bagian salib dan bagian apanya, makanya kayak meja-meja altarnya itu ya di ini ya. Kemudian ada mimbar, ambo dan sebagainya, kreden tuh. Ada peristiwa lucu kan, kredennya sampai ada ayam betelur, saking lamanya pastor enggak pernah kunjungi situ. Tahu kreden? Untuk taruh itu segala barang-barang persembahan tuh, kan ada meja di situ. Kan belum masuk ke altar tuh. Kalau udah ke altar tuh kan berarti, kecuali kalau ke altar kalau misalnya misa harian, karena pastornya enggak ada misdinarnya di situ. Yang biasa diambil misdinar ke situ. Lah, enggak hafal ke? Waduh. Yang jadi misdinar biasa pakai mantila tuh, masa enggak hafal kredennya di situ? Ya kan? Ya dihafal lah. Kak, bang, ini apa ya? Kata adik misdinar. Oh, meja ya, Dik. Mana ambo, mana mimbar nih? Nah, mana yang ambo, mana yang mimbar? Kiri ke kanan? Kata TikTok. Waduh. Ini mau masuk sejarah. Hah? Mana yang mimbar? Mana ambo? Sama-sama bentuknya tuh. Di sini kan ada dua. Mana ambo, mana mimbar? Hah? Kalau ambo untuk baca apa, mimbar untuk baca apa? Apa tuh? Enggak, kalau ambo untuk baca apa? Bambo tuh untuk baca kitab suci. Ambora gadang. Hah? Coba kalau kalian ke katedral, mana ambo, mana mimbarnya? Hah? Hah? Sana lah. Kalau altar kiri ya kan? Nah, kalau gereja-gereja lain? Ya ada yang nempatnya ke kanan, ada tempatnya ke kiri. Ya pokok kalian tahu lah, ambo itu pasti untuk bacaan. Pokok di mana imam bacaan kitab suci di situ, bacaan Injil di situ, itulah di ambo. Kalau mimbar yang biasa untuk doa umat dan pengumuman tuh. Ya kan? Paham ya? Jangan, beda nih Pak. Bu, ini ambo, ini mimbar kan gitu. Biasanya kalau di gereja-gereja di stasi paling hanya ya ambo mimbarnya satu ya. Mau ditambah lagi. Ya. Bahkan biasanya kalau untuk imam itu dia ditempatkan satu ya untuk doa ya di dekat kursi itu. Karena altar itu kan pada saat dipakai oleh imam ya. Ya, pada saat ritus pembukaan kan pada saat liturgi Ekaristi saja sebenarnya mimbar. Kalau dulu masih ada mimbar yang menghadap ke ini ya, menghadap ke, jadi imam itu membelakangi umat. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Timor itu wilayah di
bawah kekuasaan Portugis. Timor bagian timur tetap dikuasai Portugis sehingga gereja Katolik bisa bertahan tanpa gangguan dari POC. Jadi makanya di Timor itu Katoliknya bertahan. Sampai sekarang. Portugis terus mengirimkan misionaris ke Timor untuk melayani umat Katolik di sana. Nah, jadi Portugis tetap mengirimkan ya para pastor, katekis untuk di sana ya. Bruder, suster ya kan. Beberapa komunitas Katolik di Timor juga berperan dalam menopang umat Katolik di daerah lain seperti Flores dan Maluku ya. Jadi dari Timor dia pergi ke Flores. Ingat Pulau Timor itu beda dengan Pulau Flores ya. Memang provinsi Nusa Tenggara Timur, tapi beda pulau. Ya, kalau provinsinya memang NTT, tapi pulaunya beda. Nah. Kemudian yang ketiga, Sumba dan Sabu bertahan dalam kelompok kecil. Katolik berkembang di Sumba dan Pulau Sabu meskipun dalam komunitas kecil. Jadi ada pulau yang namanya Pulau Sumba dan Pulau Sabu. Ya. Sebagian besar wilayah ini tetap mempertahankan kepercayaan lokal, tetapi beberapa kelompok tetap memegang ajaran Katolik yang telah diajarkan oleh misionaris Portugis. Kemudian ada Maluku, Katolik bertahan secara sembunyi-sembunyi. Setelah POC menguasai Ambon dan Ternate, umat Katolik dilarang beribadah secara terbuka. Namun beberapa komunitas tetap melaksanakan ibadah secara sembunyi-sembunyi. Hubungan dengan Portugis di Timor dan Makau tetap terjalin, memungkinkan masuknya misionaris Katolik secara rahasia. Jadi dulu misionaris Katolik itu masuk secara rahasia melalui Makau ya. Sekarang Makau kota judi kan. Ya. Kemudian faktor-faktor yang membantu Katolik bertahan. Yang pertama, peran umat awam dalam pewarisan iman. Nah ini dia. Tadi saya panjang-panjang cerita itu, mengapa bisa bertahan? Ya itu tadi. Ya. Karena ada peran strategis dari umat awam yang tetap mempertahankan. Walaupun komuni batin, dia tetap tahu bahwa sakramen Ekaristi itu adalah puncak dari segala puncak iman. Maka sakramen itu ketika kita, ya, ketika kita kan ada tubuh Kristus. Amin kan? Ya Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Itu kan seorang imam. Ya. Itu kan iman seorang tentara Romawi kan. Enggak apa-apa Yesus kalau kau berkata sembuh, sembuh. Enggak kan begitu. Dasar teologis ya, dasar biblis ya. Doa itu. Jadi sembuh. Sembuh dari apa? Sembuh dari setan. Sebenarnya sakramen kesembuhan itu luar biasa, sakramen Ekaristi itu. Yang mengaminkannya itu. Cuman terkadang kita tuh kan berpikir tuh sembuh jasmani kan. Nah, banyaklah mujizat yang terjadi masing-masing pribadi. Cuman kita tahu enggak itu mujizat misalnya. Misalnya kita terbebas dari kecelakaan, ya kan? Misalnya kita terbebas dari gangguan dan sebagainya. Nah, itu. Nah, jadi peran umat awam dalam pewarisan iman, karena banyaknya iman yang diusir atau dilarang berkarya oleh POC, umat Katolik mengandalkan pemimpin awam untuk mengajarkan iman kepada generasi berikutnya. Nah, kalian ya, pemimpin awam. Ya. Pemimpin spiritual yang mulai mengantuk, suasana dingin. Kalau dibuka panas, gerah. Dikasih AC, tidur. Gereja ada AC semua, ya kan? Sulit. Nah, kan? Apalagi ke gereja katedral tingkat atas. Bawa pacarnya, pasti ngobrol. Amin, ya kan? Dari pagi, dari lagu pembukaan sampai lagu penutup, amin dah. Kemudian doa-doa seperti Rosario dan doa malaikat Tuhan menjadi bagian penting dalam mempertahankan iman. Ini dia. Ya. Walaupun perayaan misa itu sangat langka, tetapi karena Rosario tadi saya katakan, doa Rosario dan doa malaikat Tuhan itu. Jadi jangan menyepelekan doa ini walaupun levelnya rendah. Rendah itu bukan ada dalam artian dia rendah, doanya tidak, maksudnya level yang utama. Kita yang rajin ke gereja, tapi lalu kita tidak juga Rosario dan doa malaikat Tuhan ini, biasanya juga iman kita makin lemah dia. Seminggu kan?
Saya yang tiap hari ke gereja masih berdosa terus, apalagi jarang ke gereja. Parah lah kan. Ini sering lupa gitu, pura-pura lupa jam 12 lah. Ya kan, makan terus. Padahal doa malaikat Tuhan kan masing-masing pribadi lah kan. Mau dibunyikan lonceng kalau di sekolah tinggi agama Katolik negeri ini ada yang mukul teng 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 kan berdiri. Kalau di doa sekolah Katolik tuh tetap tuh berdiri semuanya. Ya. Jadi doa rosario. Jadi ada kesaksian itu doa rosario itu mendaraskannya pagi, siang, sore, malam, semua peristiwa setiap hari. Itu akan mewujudkan cinta kasih Allah yang begitu besar dan kekuatan daya tarik sakramen Ekaristi itu, ya kan? Di situ kan dijelaskan tuh. Maka kalau kalian lihat dari peristiwanya tuh, dari peristiwa gembira sampai peristiwa mulia kan? Yang pertama Maria, ya kan? Menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Ya harus hafal tuh. Yang kedua apa? Maria mengunjungi Elizabeth, saudaranya. Yang ketiga apa? Yesus dilahirkan di kandang Betlehem. Waduh, udah hafal. Udah belajar Kristologi 3 ya? Atau Mariologi? Kapan? Belum? Hah? Udah? Udah belajar Mariologi tak hafal tuh? Ini bapak nih kok nguji kami. Iyalah, masa sih nih Mariologinya A lagi dikasih atau B. Masa ada hafal itu? Soal paling mudah tuh dikirim lah untuk itu. Itu belajar Mariologi. Dia Kristologi 3 kalau di itu ya. Dalamnya Mariologi. Ya kan? Yang keempat apa non? Yang udah bersandar begini nih. Nggak hafal saya pak. Apa? Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Yang kelima, Yesus diketemukan dalam bait Allah. Ngapa sih nggak hafal? Peristiwa gembira itu kalau untuk idealnya, ya kalau misalnya kita berkumpul bersama hari Senin dan hari Sabtu. Peristiwa gembira? Aduh, Senin dan Sabtu. Kamis tuh peristiwa terang. Rabu tuh peristiwa mulia dengan hari Minggu. Sedih itu peristiwanya Selasa dengan Jumat. Ingat ya. Aduh, mak. Itu pun sampai tak tahu nih. Itu tetapi tidak ada masalah kalau kalian mau mendoakannya pagi, siang, sore, malam 20 peristiwa rosario. Kan memang 20 di situ. Makanya Santo Yohanes Paulus II itu menambahkan peristiwa cahaya. Karena memang ketika dia melihat itu ada peristiwa yang kurang kayaknya. Peristiwa cahaya atau peristiwa terang. Ya kan? Makanya dulu sebelum Paus Yohanes Paulus II itu belum ada peristiwa cahaya itu. Sudah ada tapi tidak dimasukkan dalam rangkaian doa rosario. Masih 150. 150 itu sebenarnya ada tradisinya itu Mazmur. Mazmur kan 150. Ya. Lalulah dibuatlah doa yang paling mudah dihafal oleh umat untuk kedalaman iman itu doa rosario dan ditetapkan ya bulan Maria itu bulan 5, bulan rosario itu bulan 10 karena peristiwa Lepanto. Nah, itu sejarah tuh. Ya. Jadi seperti itu. Ini kok saya ngajar ini ya, tapi enggak apa-apa juga sih, koreksi juga untuk kalian. Ini enggak hafal juga ya. Padahal inilah tuh. Ya. Doa rosario dan doa malaikat Tuhan. Lalu peristiwa terangnya apa? Yang hari Kamis. Idealnya untuk ini. Yang pertama apa? Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Alamak. Masa satu kelas enggak tahu? Boy, masuk kan? Biasa kalau orang masukkan ini pintar nih. Pintar bohong, pintar nyontek. Nggak hafal ya. Ya hafal lah ya. Itulah andalan kita katekis nih. Ya. Kalau kalian hafal tuh, ya ini bisa iman sebesar biji sesawi, bisa mencabut pohon ara sampai ke akar-akarnya dan terbantum masuk di dalam laut tuh kalau kalian suruh pindah. Tak percaya?
Tak percaya? Percaya. Apa yang kedua peristiwa terangnya? Nggak tahu saya, Pak. Pak masuk di sini pun karena syukur-syukur, Pak, kuliah. Syukur-syukur IP 3, Pak. Aneh juga dapat IP 3 di sini gitu. Nggak. Kawan saya yang pintar ya kuliah di universitas lainnya masih 2 koma, saya 3. Kawan saya ya masih meremehkan, saya 3. Masih on sampai SMA katanya. Nah, ya itu koreksi lah ya. Masa enggak tahu peristiwa terang yang kedua apa? Yesus menyatakan dirinya pada pesta pernikahan di Kana, mukjizat pertama yang dicatat itu. Aduh, Mak. Yang ketiga apa? Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Yang keempat, Yesus baru ya kita kemarin bacaannya tuh. Oh Yesus, bolehlah aku mendirikan 3 kemah untuk kamu nih. 1 untuk kamu Yesus, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Petrus pun tak ngomong apa. Apa tuh peristiwa yang dirangkum di situ? Yesus menampakkan kemuliaannya. Minta ampun kalian nih. Kemarin baru nampak benar enggak dengar kitab suci kemarin tuh. Yang menyaksikannya siapa? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Makanya ya, mereka tahu, katanya. Lalulah masuk tuh dia dalam awan itu. Ya, inilah anak yang aku berkenan kepadanya. Mereka takut kan gitu. Setelah itu mereka nunduk, dah bangun kata Yesus. Nah, disitulah transfigurasi ya. Yesus berubah. Dan tidak pernah mereka cerita-cerita itu. Setelah Yesus naik ke surga, ketika mereka sedang menyusun yang namanya ya, kesaksian iman yang nyata, Petrus menyatakan itu dan didukung oleh Yohanes. Ya, karena Yakobus sudah dipenggal kepalanya sekitar tahun 47 enggak. Ya. Memang martir pertama Stefanus, tapi rasul dari 12 itu yang meninggal pertama karena dipenggal itu adalah Yakobus. Karena penganiayaan jemaat. Yakobus abangnya Yohanes. Yakobus itu ada beberapa, ada Yakobus anak Zebedius, saudaranya Yohanes, ada Yakobus Alfius, ada Yudas Tadius anak Yakobus. Jadi bapaknya Yakobus. Jadi Yakobus tuh banyak. Ada Yakobus saudara sepupu Yesus yang menjadi pengganti Petrus setelah ya Petrus berpindah ke Antioquia gitu. Jadi gimana nih? Yang kelima apa? Yesus menetapkan Ekaristi. Itulah peristiwa terang. Ini enggak hafal ya. Alamak, mau cepat pulang ya enggak? Pak, habis Pak waktu Pak. Kan pengetahuan kurang. Nah, itu peristiwa sedihnya apa? Yesus berdoa kepada Bapaknya dalam sakrat maut yang sekarang lagi didebat tuh. Yesus dia minta pertolongan dari malaikat kok sampai dia berpeluh-peluh katanya, yang sampai berbuih-buih waktu perdebatannya di medsos tuh. Karena dia ada rosario, maka dia bukan Katolik. Dia memperdebatkan itu. Katanya orang Katolik tak bisa jawab. Mari mau jawab dia. Kalau dia tidak pernah doa rosario, dia kan hanya baca tekstual, bukan mengalami gitu. Ya kan? Itu diperdebatkan. Oh, enggak ini ya, enggak di snack video di YouTube, di TikTok tuh. Oh, kalau saya sih dapat informasi itu terus gitu. Oh, ini yang lagi kontekstual diperdebatkan. Selain yang tadi itu, pada mulanya adalah firman. Ya kan? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dirubahnya karena dia merasa tahu bahasa Yunani itu. Sebenarnya bukan begitu kata terjemahannya. Dia pula yang nafsir seorang. Alamak kau nih, saya bilang. Tapi kita ketawa saja. Semoga dia
kembali kepada kehendak Allah. Kan begitu. Peristiwa sedih yang kedua apa? Oh, Yesus didera. Minta ampun kalian nih. Peristiwa sedih ketiga apa? Yang di pojok-pojok tuh kali tahu. Apa non? Hah? Oh, enggak hafal. Hah? Yesus dimahkotai duri. Ini dari Sanggau, yang keempat apa? Apa ya? Enggak tahu. Kalau pacarmu tahu? Oh, enggak punya pacar. Langsung punya suami ya nanti. Mau jadi suster. Ya, jadi enggak mau. Suster enggak mau. Ya udahlah. Selibat seumur hidup. Dia buat tarekat seorang. Tarekat Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri. Jadi yang keempat apa? Hah? Yesus memanggul salibnya ke puncak Kalvari. Apa beda Bukit Tengkorak Kalvari dengan Golgota? Ya sama aja. Paham enggak? Sama aja. Sama seperti Bartolomius atau Nathanael. Itu kan satu nama. Atau Thomas yang disebut Didimus. Paham? Simon yang disebut Petrus. Ya sama. Simon, Petrus, Kepas. Namanya gitu. Itu satu orang. Hah? Ya kan? Yang kelima apa? Itu dah. Yesus wafat di salib. Itu tidak terbantahkan lagi kan. Yang sering orang bilang, bukan Yesus yang wafat, Yesus yang disamarkan. Kalau Yesus Tuhan tak mungkin dia wafat. Ya itulah, kalau orang belum Katolik atau belum Kristen, dia tidak akan terima dia. Tidak nerimo dia. Kalian mau buih-buih pun percuma. Makanya tidak perlu debat. Mengapa orang Katolik itu jarang debat kalian lihat di situ? Karena orang Katolik itu sudah mencapai level yang utama, yaitu penyembahan kepada Allah melalui Yesus Kristus. Jadi kalau orang Katolik tak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, jangan jadi orang Katolik atau jangan jadi orang Kristen. Masih nanya, oh saya masih meragukan ketuhanan Yesus. Ya, ngapain kau dibaptis? Karena orang dibaptis itu sudah percaya bahwa Yesus itu Tuhan, titik. Karena formanya oleh imam itu apa? Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Titik. Jadi makanya belajar Katolik cukup lama, 60 kali pertemuan. Sebelumnya disuruh simpatisan dulu, sekolah dulu. Kalau percaya silakan, enggak percaya ya udah. Lama-lama dia punya niat ke gereja. Ada niatnya, boleh simpatisan, boleh punya niat, tetapi kalau dia udah punya niat ingin menjadi seorang Katolik, dia sudah punya keinginan kuat. Nah, disebutlah dia calon katekumen, biasanya dihimpun dia. Ya, sudah calon katekumen apa tuh? Dia sudah memberanikan diri untuk ikut pelajaran. Nah, disebut dilantiklah dia menjadi calon katekumen, dari simpatisan, calon katekumen, dia dapat berkat tuh oleh imam. Setelah itu dia katekumen. Jadi kalau dia meninggal waktu katekumen, dia sudah berhak untuk dilayani secara Katolik. Karena dia kan lagi mempelajari nih, pengetahuan iman yang kuat itu. Ya. Disebut dia baptis kerinduan. Kalau dia misalnya tiba-tiba waktu dia katekumen meninggal, ya dia bisa dilayani Katolik kok. Asalkan memang sudah betul ya ikut pelajaran itu. Belum dibaptis tidak masalah karena dia sudah katekumen. Dia kan udah katekumen, itu artinya dia belajar untuk mengetahui ajaran Katolik yang sesungguhnya itu. Nah, setelah katekumen, kalau dia meninggal disebut baptis kerinduan tuh. Karena dia udah percaya Yesus loh. Kalau katekumen tidak percaya Yesus, ya kan? Dia baru ibaratnya kalau hanya belajar-belajar ya disebut simpatisan saja gitu. Ngikut-ngikut ya gitu kan. Memang agak susah membedakan simpatisan, calon katekumen dengan katekumen. Sebenarnya kalau dia jelas. Almarhum Aswondo Atmowiloto itu 20 tahun dia katekumen.
baru dia mau dibaptis. Karena katekumen itu tidak melepaskan haknya. Selama dia belum mau dibaptis, karena dia mungkin masih belum layak. Jadi kan ada yang punya inspirasi sendiri tuh. Oh, saya belum layak nih dibaptis. Jadi katekumen terus, enggak masalah. Mau dia belajar melalui katekis, melalui imam, melalui brother suster, enggak masalah. Dia belajar terus. Sampailah nanti akhirnya pada titik, ya bapak saya dulu mau katekumen, mau berapa lama, katekumen dah jadi misdinar dia. Ya. Walaupun tidak terima sakramen Ekaristi. Lucu kan? Karena memang kebutuhan waktu itu belum ada yang misdinar yang. Nah itu terjadi, pelayan misa tuh. Nah, lalu setelah itu disebut dengan calon baptis. Calon baptis dipersiapkan. Macam-macam persiapannya itu ya, calon baptis tuh. Ya. Setelah itu barulah dibaptis. Itu prosesnya. Mas, setelah dibaptis apa lagi? Baptisan baru kan statusnya. Nah, 0 sampai 1 tahun baptisan baru itu tetap ada mistagogi, itu ada pelajarannya sebenarnya. Setelah itu 1 sampai 3 tahun ada mistagogi tahap berikutnya. Berikutnya baru dia kalau memang sudah memang punya kekuatan keyakinan di atas 3 tahun silakan dia ngambil ya sakramen krisma. Mengapa dia jangan terlalu cepat di krismanya? Karena kan dia masih ada pelajarannya. Ya idealnya sebenarnya 5 tahun kan. 0 sampai 1 sampai 3 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun. Ah, teruslah kita menjadi umat Katolik yang aktif. Ah, itulah mistagogi kita terus. Ikut komunitas, kategori dan sebagainya. Nah, ini dia. Jelas ya? Tidak apa-apa, kita lambat. Yang penting kan kalian imannya kuat. Berikutnya, peristiwa mulia. Yang pertama apa? Aduh. Yesus bangkit dari antara orang-orang mati. Itulah dia peristiwa Paskadon. Mengapa sih kita ke gereja itu hari Minggu? Ngapa? Kemarin kelas 11 saya tanya. Letih dia enggak bisa jawab. Ngapa? Iya, karena setiap hari Minggu itu adalah merayakan peristiwa iman akan kebangkitan Yesus Kristus. Ah, itu urusan dia. Nah, itu kan tafsirmu. Belum tentu juga kan begitu. Kalian tahu kalau misalnya Lutheran itu masih ada korpus, masih jalan salib, masih terima sakramen. Jadi jangan kalian pikir tuh, tapi di sini kurang ada. Dia hanya aliran Lutheran, tapi bukan Lutheran yang murni Luther yang memang dia mau itu gitu. Kalau Lutheran yang asli itu di sana Jerman ada korpusnya, ada jalan salib, ada doa rosario. Siapa bilang? Ya. Banyak gitu tuh terlalu salah persepsi gitu. Makanya hati-hati kita kalau misalnya ini, ya itu sudah aliran yang baru-baru lagi dia. Kan begitu. Ya untuk merangkul yang bukan Katolik disebut Kristen Protestan dulunya. Karena ada yang tidak mau disebut Protestan. Kayak Advent, Pentakosta kan tidak mau disebut Protestan. Makanya sekarang dia nomenklaturnya Bimas Kristen, yang Anglikan kan tidak disebut Protestan. Ya kan? Itu aja konsepsinya. Makanya merangkul semua yang percaya kepada Allah Tritunggal Yang Maha Kudus. Jadi konsep Kristen itu adalah yang percaya kepada Allah Tritunggal Yang Maha Kudus. Kalau Yehova ya tidak bisa. Yehova dia percaya Yesus sebagai Tuhan. Yesus derajatnya di bawah Allah. Ya sampai kucing bertanduk ya kau tidak bisa masuk denominasi Kristen dong. Itu aja, bah. Simple-simple. Itu nih terkadang tuh kan begini. Melontarkan suatu asumsi yang ya belum tahu kita dasarnya. Jadi banyak juga orang di luar kita juga ya satu Alkitabnya tapi tidak tahu. Ya. Menyerang tentang doa rosario, menyerang tentang devosional kepada Bunda Maria, dibilang umat Katolik itu menyembah Maria. Ya karena mereka tidak paham. Supaya paham, ayo jadi Katolik kembali gitu. Kan dulu Katolik kamu.
Ya kan? Kan begitu. Ya kan? Jadi begitu ya, bro. Maka saya bilang santai saja kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tuh. Kan kamu ada waktu kemarin nanya kan? Nah, mengapa kita santai? Karena kita sudah menemukan siapa itu Yesus Kristus yang sejati. Ya di dalam gereja Katolik lah, itulah tubuh dan darah Kristus yang setiap kali kita santap. Kita melihat Tuhan setiap minggu, bahkan setiap hari kalau kita misa. Tapi itu Yesus yang memberikan kita tubuh dan darahnya. Setiap hari kita ketemu Tuhan di dalam diri kita dan orang lain. Kalau kita melakukan kejahatan, ya kita tidak menemukan Tuhan. Kan begitu. Itu saja konsepsinya sebenarnya. Mudah ya? Berikutnya apa? Yang di pojok. Ini pasti hafal nih. Ya ampun, tidak hafal. Masa sih peristiwa mulia yang kedua tidak hafal? Gitu dirayakan nanti itu. Setelah Paskah itu apa? Yesus naik ke surga. Sajalah. Sampai tidak hafal lu gimana. Udah itu. Yang perayaan Pentakosta. Roh Kudus turun atas para rasul. Gereja perdana. Itulah gereja perdana. Makanya hari raya Pentakosta itu adalah gereja perdana. Ya. Setelah itu, nah ini Maria langsung nih. Maria diangkat ke surga. Luar biasa. Peran Maria dalam 20 peristiwa Rosario itu ada 5 sebenarnya. Tapi yang nampak jelas Maria dimunculkan itu peristiwa 1, 2 dengan peristiwa 19 dan 20 ini. Dan itu Yesus dimahkotai di surga. Yalah, Maria dimahkotai di surga kan? Ya, Yesus kan punya mahkotanya. Dia mau dimahkotai mau enggak? Enggak lah. Saya kan hanya nguji kalian rupa hafal di ujungnya ya. Mariologinya boleh lah. Tapi ya itu tadi tengah-tengahnya banyak enggak hafal. Jadi begini kalau kita belajar ilmu tuh. Teori dasarnya pendukungnya dan teori implementasinya tuh harus kita hafal. 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, 7 sakramen, 4 kebenaran utama. Ya kan? 20 peristiwa Rosario, 14 perhentian jalan salib. Modal tuh. Ya. Kalau enggak itu kalian enggak punya modal nanti. Doa pokok Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan, doa tobat, doaku percaya. Ya. Yang paling banyak enggak kita hafalkan syahadat panjang. Padahal syahadat itu sebenarnya itu ya jawaban-jawaban yang bisa kita berikan kepada orang yang mau bertanya. Ya. Doa di Mada Bakti itu ya, lalu kita banyak enggak kita doakan. Mau apa kalian di situ? Mau pelajaran berhasil, kuliah berhasil? Mau punya pacar? Mau punya anak? Ada di Mada Bakti itu udah dibuat tuh. Oh iyalah, doa mohon teman hidup dan sebagainya. Nah, doa malaikat Tuhan, saya pikir kalian udah hafal lah ya. Minggu depan saya tes nih. Ini kalian tahu enggak waktu tes PNS tuh. Doa malaikat Tuhan itu ditanya, apakah kamu hafal doa malaikat Tuhan? Sebenarnya saya mau tanya full suruh dia itu. Ada sampai yang tegagap-gagap enggak bisa jawabnya. Karena itu tadi. Enggak terbiasa. Ya. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Lalu doa. Maka ia mengandung dari Roh Kudus. Itu kan sebenarnya rangkuman dari doa Rosario yang peristiwa gembira kan. Nah. Yang piat voluntas tua itu semua yang aku ini hamba Tuhan. Nah, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Doa Salam Maria lagi. Habis itu, sabda sudah menjadi daging. Ya, formanya belum diganti. Ada yang sudah ganti. Sabda sudah menjadi manusia. Dalam Mada Bakti masih daging kok. Sabda sudah menjadi daging itu maksudnya sabda yang disabdakan itu sudah menjadi, ya kan? Itu tadi. Habis itu, apa? Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Supaya kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya,
kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Mana yang orang bilang doa itu bukan kepada Kristus tuh? Doanya semuanya strukturnya kepada Kristus. Doa Salam Maria kepada Kristus. Tidak ada. Bunda Maria itu sebagai apa? Theotokos, sebagai perannya adalah bunda pembantu kita untuk berdoa. Itu dia. Makanya itu tadi ya. Di beberapa wilayah, pemimpin komunitas berperan dalam mengajarkan ajaran dasar Kristen, membimbing doa, dan menjaga komunitas tetap setia pada ajaran Katolik. Nah itu. Setia kepada ajaran Katolik. Itu tugas kalian. Jelas ya? Nanti kan kalian belajar mata kuliah kesetiaan kalau tidak salah. Apa tuh? Loyalitas dan kesetiaan. Semester berapa tuh? Semester 6 ya? Hah? Belum ada ya? Kan ada silapus ya? Tidak ada? Tidak di semester berikutnya? Nah, semester 6 ya? Apa namanya tuh? Lupa. Ya, kesetiaan apa tuh? Mata kuliahnya tuh. Pokoknya itulah mata kuliahnya ya. Kedua, jaringan dengan Portugis di Timor dan Makau. Nah, jadi Timor dan Makau, wilayah-wilayah Katolik seperti Flores, Timor, dan Maluku masih memiliki kontak dengan Portugis yang memungkinkan masuknya misionaris secara rahasia. Makau sebagai pusat Katolik di Asia sering menjadi tempat pengiriman imam dan bahan-bahan ajaran Katolik ke Nusantara. Walaupun Makau sekarang dianggap kota judi ya, tapi itu kota transit yang strategis dulu untuk imam-imam dari Portugis. Ya. Kemudian penyebaran Katolik melalui tradisi dan budaya lokal. Tadi sudah saya sampaikan beberapa tradisi lokal beradaptasi dengan ajaran Katolik seperti Semana Santa di Larantuka yang menggabungkan unsur budaya Portugis dan Flores. Umat Katolik di daerah-daerah ini mengembangkan lagu-lagu rohani, tarian, dan simbol-simbol keagamaan yang mencerminkan perpaduan iman dan budaya lokal. Ini luar biasa ya, alkulturasinya. Jadi ini daya tarik gereja Katolik untuk mengangkat simbol-simbol budaya lokal yang merupakan hasil cipta ya, budi dan daya. Makanya saya di semester itu kan ngajar ilmu sosial dasar ya. Jadi ilmu sosial dasar itu kan sekarang tuh peran kalian itu sangat efektif dan efisien dalam proses katekis untuk mengangkat budaya lokal ya. Budaya lokal ya seperti baju-bajunya, tariannya dan sebagainya ya. Dikembangkan untuk suatu kegiatan rohani. Kemudian kesimpulannya, meskipun menghadapi tekanan dari POC dan keterbatasan iman Katolik tetap bertahan di beberapa wilayah Nusantara, terutama di Flores, Larantuka, Timor, Maluku, dan Sumba. Ini beberapa daerah yang bertahan. Faktor utama yang membuat Katolik bertahan adalah peran umat awam. Nah itu, peran umat awam. Seperti kita semua, gerakan kita ini. Dukungan dari Portugis dan adaptasi budaya lokal. Wilayah-wilayah ini kemudian menjadi pondasi penting bagi perkembangan gereja Katolik di Indonesia pada abad-abad berikutnya, terutama ketika Belanda mulai lebih toleran terhadap Katolik pada abad ke-19.